Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir, pada hari ini memasuki tahun 2024, pada hari Senin Pahing tanggal 1 Januari. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk membuka lembaran-lembaran yang baru, membuka memori yang baru. Kita gunakan, kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita. Kita gunakan untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah ditentukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah-sejarah yang sudah kita alami di waktu tahun 2023, peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami, sejarah yang menyakitkan dan menyedihkan. Kadangkala kita dihina sama orang, kadangkala kita direndahkan sama orang, bahkan kita dimusuhi sama orang. Maka sejarah-sejarah yang buruk, sejarah-sejarah yang menyakitkan, marilah kita bersama-sama kita tinggalkan semua. Jangan sampai kita punya rasa iri dengki, jangan sampai kita punya rasa dendam. Marilah kita bersama-sama, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang meremehkan kita, merendahkan kita, bahkan memusuhi kita, marilah kita doakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayahnya Allah, kebuka mata hatinya menjadi orang yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi saudara-saudara yang paling dekat. Inilah harapan kita semua. Karena apa? Hidup di dunia ini hanya satu kali. Kalau kita sudah kembali kepada Ilahi Rabbi, maka kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Maka marilah kita bersama-sama hidup kita ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tidak membedakan golongan apapun. Hambanya Allah yang taat kepada Allah, yang menjalankan sholat, dijatah rizki. Bahkan hambanya yang membangkang, yang tidak mau sholat, itu pun masih tetap dijatah rizki sama Allah. Inilah Allah yang maha rahman dan maha rahimnya, moho welas asih sama hambanya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun. Jangan sampai membedakan golongan apapun, jangan sampai membedakan suku apapun. Marilah kita rangkul semua, kita sayangi semua. Kalau kita semua bisa menyayangi seluruh umat dan seluruh hambanya Allah, maka kita akan disayangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah ini tidak pernah membedakan hambanya. Maka Islam yang sudah memberi konsep bahwa agama Islam memandang derajat kemuliaan di sisi Allah berdasarkan fisik, bentuk, rupa, dan lain-lain. Akan tetapi agama Islam memandang derajat kemuliaan di sisi Allah
tergantung sucinya hati dan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Maka Islam tidak pernah membedakan profesi apapun, peternak, pedagang, petani, pejabat apapun, bahkan gelar profesor, doktor, S1, S2, S3 apapun, itu hanya simbol saja. Namun derajat kemuliaan di sisi Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun damai. Jangan sampai kita membuka aibnya saudara kita. Jangan sampai kita memusuhi saudara kita. Karena apa? Kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, ini adalah saudara-saudara kita. Maka dari itu marilah kita saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Jangan hanya sibuk untuk mengoreksi kekurangannya orang lain. Jangan hanya sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahannya orang lain. Jangan hanya sibuk untuk membuka aib-aibnya orang lain. Koreksilah diri kita sendiri. Apakah apa yang dilakukan kita ini sudah sesuai dengan syariat agama? Apakah apa yang sudah dijalankan kita ini sudah mendapat ridhonya Allah? Marilah kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai mengoreksi orang lain. Karena apa? Semua manusia pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kekurangan dan kekilapan. Karena apa? Kalau melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahalul qata' wa nusyan. Jadi manusia ini pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kesalahan. Kalau kita mau persaudaraan, melihat kekurangannya dan kesalahannya, maka kita tidak akan bisa persaudaraan. Karena apa? Semua manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan.